secara rohani kita tidak mandul. Kita bisa bertumbuh secara rohani. Karenanya jangan batasi imanmu. Pancangkanlah tembok tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Perluas imanmu. Jangan terbatas oleh kegagalan di hari yang lalu. Jangan dibatasi oleh kelemahanmu. Percayalah bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kita masih mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Pagi ini kita masih mengingat setelah penderitaan, ada pemulihan, ada kemenangan. Yesus tidak berakhir sampai dikubur, tapi Yesus terus berlanjut kisahnya sampai dibangkitkan. Demikian di hidupmu, percayalah. Saya tahu mungkin ada masalah, ada tantangan, tapi percayalah hari ketiga akan datang di hidupmu, kebangkitan akan datang di hidupmu. Kalau kita baca Alkitab, kita akan mengerti bahwa kematian Yesus sudah dinubuatkan. Penderitaannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53. Maka kalau kita baca pasal 53 dari kitab Yesaya, kita akan menemukan kisah tentang atau nubuatan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Tapi Yesaya tidak hanya menubuatkan kematian penderitaan Yesus, tapi Yesaya juga menubuatkan bukan hanya di Yesaya 53, Yesaya 54. Setelah Yesaya 53 ada Yesaya 54, dan Yesaya 54 bicara tentang pemulihan, bicara tentang dampak dari kematian Kristus. Maka di Yesaya 53 digambarkan bahwa setelah salib ada kemenangan, setelah penderitaan ada pemulihan. Yesaya 53 ayat 11 katakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Setelah kematian Yesus memiliki dampak buat kita yang percaya Yesus. Saya mencatat dampaknya di Yesaya 54 adalah hidup kita diperluas. Tuhan mau hidup kita diperluas. Yuk kita lihat ayatnya. Ayat 1 dikatakan, Yesaya 54 ayat 1, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Ayat ini bicara bahwa kita bisa menghasilkan. Kita tidak mandul. Secara rohani kita tidak mandul. Kita bisa bertumbuh secara rohani. Karenanya jangan batasi imanmu. Pancangkanlah tembok tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Perluas imanmu. Jangan terbatas oleh kegagalan di hari yang lalu. Jangan dibatasi oleh kelemahanmu. Percayalah bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi juga bukan bicara tentang hal yang mungkin kerohanianmu saja, tapi apa yang ada di tanganmu, apa yang kau kerjakan tidak lagi gagal, apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan tidak lagi terbatas, apa yang kau kerjakan menghasilkan buah. Ingat murid-murid ketika Yesus mati, mereka sembunyi, mereka ketakutan. Tapi kemudian Yesus bangkit, naik ke surga mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan kalau kita baca gereja Tuhan menjadi pesat pertumbuhannya. Kisah Rasul 2 sampai Kisah Rasul 4 bicara tentang gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat. Mengapa? Karena murid-murid tidak mandul, murid-murid menghasilkan buah. Menginjil, berani memberitakan Injil, memberitakan Yesus Tuhan. Dan mereka tidak membatasi Tuhan. Mereka memperluas imannya. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi pagi ini mendengar firman Tuhan ini saya percaya ajakan dari Tuhan. Untuk engkau percaya bahwa Tuhan membuatmu berhasil. Bahwa engkau bisa menghasilkan buah. Bahwa engkau bisa memiliki iman yang diperluas. Tidak ada batasan lagi. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Lalu yang kedua,
dampak dari Yesaya 53 ada di Yesaya 54 ayatnya yang ke-7, dikatakan, untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ayat 9 dikatakan, keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, sebab aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Kita harus mengingat di atas kayu salib Tuhan sudah murka atas semua pelanggaran dan kesalahan kita. Yesus sudah dimurkai Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita bisa melangkah meninggalkan dosa, tidak hidup di dalam dosa, sehingga kita bisa pergi dari dosa. Kita tidak menetap tinggal berkemah di dalam kemah dosa. Kita bisa pergi meninggalkan dosa, karena setiap dosa itu sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Allah mencurahkan semua murkanya atas dosa kita, sehingga kita bukan orang berdosa lagi, kita orang yang dibenarkan Tuhan. Sehingga hidup kita bukan menghasilkan perbuatan dosa, menghasilkan perbuatan yang benar. Nah, ini bukan karena kekuatan, kehebatan, perjuangan, kekuatan kita. Ini adalah dampak dari perbuatan Yesus. Di Yesaya 53, ada Yesaya 54 yang menjanjikan bahwa dosa sudah ditanggung. Kita bukan orang berdosa lagi. Hidup kita bukan menghasilkan dosa lagi. Hidup kita menghasilkan kebenaran, ketaatan, dan kekudusan. Ingat wanita yang ketangkap berzina, kemudian semua orang mengharapkan dia dirajam, tapi Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa silahkan rajam duluan, lempar batu duluan. Dan semua meninggalkan wanita itu, hingga wanita itu hanya berdua dengan Yesus. Dan Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak menghukum bukan untuk wanita ini bisa bebas berbuat dosa. Justru untuk wanita ini memiliki kemampuan meninggalkan dosa. Dan kita tahu ujung cerita dari wanita ini. Dia meninggalkan dosa dan dia mengakhiri hidupnya dalam melayani Yesus. Setia percaya kepada Yesus dan meninggalkan kehidupan lamanya, mengalami kehidupan yang baru. Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kamu bukan orang berdosa lagi, kamu orang benar, sehingga yang keluar dari hidupmu adalah kebenaran, ketaatan, kekudusan. Sekali lagi, itu bukan kekuatanmu, kehebatanmu, tapi itu dampak dari Yesaya 53, dampak dari apa yang Yesus sudah buat di hidupmu. Lalu yang ketiga, saya mencatat, karena kematian Yesus, kita memiliki perlindungan, kita dilindungi. Yesaya 54 ayat 17 dikatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan bersalah. Jadi ada orang yang menempa senjata untuk melawan engkau, tapi percayalah, ada Tuhan yang melindungimu, tidak akan berhasil. Ada orang berarti yang coba melontarkan tuduhan melawanmu di dalam pengadilan, tapi sekali lagi ini janji Tuhan, tidak akan berhasil. Ada Tuhan yang menjaga hidupmu. Ada nggak orang yang bisa fitnah saudara? Bisa. Tapi engkau yang ada dalam Yesus miliki iman, fitnahannya tidak akan berhasil. Ada nggak orang yang coba berbuat jahat sama kita? Ada. Tapi percayalah, kita yang ada dalam Yesus, perbuatan jahat orang tidak akan berhasil. Karena Yesus sudah mati buat kita, dan kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Kita hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Jadi hari ini jangan sia-siakan, ambil dengan iman, peluk, genggam apa yang jadi dampak dari Yesaya 53, yaitu Yesaya 54 menjadi milikmu karena engkau percaya Yesus. Darahnya sudah tercurah, dia sudah bayar mahal, dan kita mau ambil kemenangan kita. Kita mau ambil hidup kita diperluas. Hidup kita tidak terbatas. Kita mau ambil dengan iman bahwa kita bukan orang berdosa lagi, kita orang benar, menghasilkan buah kebenaran. Kita dilindungi, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Puji Tuhan, pagi ini
menikmati apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Saya percaya ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ada keberanian untuk kita. Mungkin ada masalah, tantangan, dan kita akan hadapi hari ini, karena kita tahu lewat firman ini bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan punya janji indah buat hidup kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran yang Tuhan ajarkan buat kami di pagi hari ini. Kami percaya bahwa kematian Yesus tidak sia-sia. Kami percaya bahwa penderitaan Yesus tidak sia-sia. Dan kami menikmati apa yang jadi kematian dan penderitaan Yesus di kayu salib. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam ketaatan, kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jangan ada yang terlewat, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan. Setiap doa dikabulkan, dijawab. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya akan menikmati Yesaya 54. Karena Yesus sudah mati buat saya di Yesaya 53. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, see you.